81 di dalam berdua lagi kosong dua. Jadi kitab manakibnya itu masih dicetakkan nih. Kemarin kita tanyakan masih dalam masa mencetak nih. Nanti kalau sudah selesai baru dikasih info. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil isti'dad di sairis shalawat. Ini suatu fasal pada menyatakan adab bersedia bagi segala sembahyang ila qaulihi. Jadi kita masih melanjutkan pembahasan tentang adab-adab atau sunnah-sunnah ketika kita ingin melakukan sholat. Halaman 81. Setelah itu maka engkau sembahyang fardu isya, dan setelah itu maka baca pujian-pujian yang dibaca kemudian daripada sembahyang 5 waktu, yaitu mengucap istighfar. Ya, sama sini. Ya, ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali hingga akhirnya seperti yang tersebut dahulu itu. Lihat halaman 50. Dan setelah itu maka sembahyang 2 rakaat sunnah muakkadah ratibah yang kemudian daripada isya. Jadi kata beliau, kalau sudah selesai melakukan sholat isya, maka bacalah istighfar sebanyak 3 kali. Contoh daripada istighfar selesai sholat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali. Sebagaimana yang sudah beliau bahas, beliau jelaskan di dalam halaman 50. Jadi kalau ada yang ingin mengulangi, itu buka halaman 50, beliau menjelaskan wirid-wirid atau bacaan-bacaan setelah kita selesai melakukan sholat fardu. Nah, ini salah satunya tadi membaca istighfar. Jadi kenapa kita itu dianjurkan bahkan disunahkan untuk membaca istighfar setiap selesai daripada melakukan sholat? Karena salah satu hikmahnya adalah kita mengakui bahwa sholat yang kita lakukan tadi itu jauh daripada sempurna. Jadi semaksimal apapun atau sesempurna apapun sholat yang kita lakukan itu masih kurang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah selesai kita melakukan sholat, kita beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya sholat yang kita kerjakan tadi jauh daripada sempurna, jauh daripada khusyuk. Makanya kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, begitu sudah selesai membaca wirid-wirid atau amalan-amalan setelah melakukan sholat isya, lakukan sholat ba'diyah isya. Demikian niatnya, usalli raka'atain sunnatul isya ba'diyah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Jadi sengaja aku sholat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat karena Allah ta'ala. Nah, ini 2 rakaat ba'diyah isya ini masuk di dalam sunnah muakkadah atau rawatib muakkadah. Adapun qabliyah isya masuknya adalah sunnah ghairu muakkadah atau sunnah yang tidak muakkadah. Tapi kan kemarin beliau menyebutkan di sini menyebutkan sunnah muakkadah kata beliau. Ya, ini di sunnah muakkadah di sisi para ulama sufi, para ulama tasawuf. Nah ini ya. Kita lanjutkan. Jadi setelah kita melakukan salat ba'diyah isya kata beliau dan baca olehmu pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah suratus sajdah yaitu alif lam mim tanzil, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah tabarakalladzi biyadihil mulk atau surah al-mulk. Ini salat ba'diyahnya. Ya, ini yang bagus. Cuma kan kita ambil ringkasnya aja daripada tidak mengerjakan sama sekali. Jadi setelah Fatihah amin Allahu akbar langsung
ruku. Nah ini kata beliau, yang paling bagus bacaan di dalam sholat ba'diyah isya rakaat pertama setelah Fatihah baca surah As-Sajdah, kayak sholat subuh. Sholat subuh membaca surah As-Sajdah. Setelah itu rakaat kedua membaca surah Al-Mulk, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah ini tak terpendek ya, cuma kalau bukan yang pertama lawas juga. Nah ini ya. Atau kata beliau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada surah Yasin, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah surah Ad-Dukhan. Nah ini ya, ini terpendek daripada yang pertama. Ya, kita tak hafal dulu. Ya, pertama. Kalau kita sembahyang di masjid yang mengamalkan ba'diyah yang seperti ini dikunci lawang oleh kaum. Ya, kelamaan bilang sembahyang yang kaum ini. Ya. Ini yang afdal kata beliau dan mempunyai fadilah keistimewaan tersendiri. Jadi kalau seandainya ada yang ingin mengamalkannya maka silahkan, bagus. Ya, cuma lihat dulu keadaan masjidnya. Itu ada kaumnya kah, enggak kah? Kalau ada kaumnya pada dulu kaumnya, kunci tinggal aja tuh. Kenapa yang mengunci itu? Kasihan kaum ada nih. Ya. Atau lakukan di rumah ya, salat ba'diyah isya memakai ayat yang ini. Maka sekalian yang demikian itu dipilih dan kelebihannya itu datang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surah yang beliau sebutkan tadi itu memang awarid datang daripada Nabi. Salat ba'diyah membaca ayat tersebut. Jadi kalau seandainya Nabi mengkhususkan sesuatu di dalam salat sebuah bacaan, berarti itu mempunyai sir rahasia tersendiri di dalamnya. Nah ini seperti yang beliau sebutkan, kata beliau bacaan yang kayak di atas tadi itu datangnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian daripada 2 rakaat ratibah yaitu muakkadah itu, maka hendaklah engkau sembahyangkan 4 rakaat pula. Nah, jadi begitu sudah selesai melakukan ba'diyah isya yang 2 rakaat, maka kata beliau ada lagi sholat yang bagus dikerjakan, yaitu sholat 4 rakaat berniat dengan sholat sunnah mutlak atau sholat yang lainnya. Yang mau sholat hajat kah 4 rakaat, intinya setelah kita melakukan ba'diyah isya 2 rakaat, lakukan sholat sunnah lagi 4 rakaat. Nah, 4 rakaat. Apa kelebihannya? Di sini disebutkan karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla qabla dhuhri arba'an kana kaman tahajjada min lailah wa man shallahuna ba'da al-isya'i kana kamithlihinna min lailatul qadar. Artinya barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada sembahyang zuhur, maka adalah seperti mengerjakan sembahyang tahajud daripada semalam malam itu. Jadi kata Nabi, siapa yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka seakan-akan dia melakukan sholat tahajud di malam tersebut. Lalu dan barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang isya, maka adalah seumpamanya itu daripada sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Jadi siapa yang melakukan sholat setelah isya 4 rakaat di luar daripada ba'diyah tadi kata beliau, jadi 4 rakaat setelah isya, maka seperti dia melakukan sholat di malam Lailatul Qadar. Artinya pahala yang 4 rakaat tadi itu seperti ia melakukan sholat di malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu siapa kata Nabi yang beribadah di malam tersebut, maka sama halnya ia beribadah di 1000 bulan selain daripada malam Lailatul Qadar, atau kurang lebih 83 tahunan.
Artinya satu malam itu kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka ibadah tersebut dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahunan, lebih 83 berapa bulan gitu. Nah ini jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam keistimewaan atau malam khususiat umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada di dalam umat-umat yang lainnya. Jadi khusus kita saja ya yang diberikan keistimewaan oleh Allah malam Lailatul Qadar. Ya Lailah itu malam, Qadar itu yang sangat besar, sangat agung. Artinya malam yang sangat agung. Siapa saja yang beribadah di malam tersebut lebih baik daripada malam 1000 bulan. Nah ini jadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sebutkan oleh Allah bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Jadi itu diberikan malam Lailatul Qadar karena keberkahan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasulullah ini kan melihat umat-umat terdahulu kan umurnya panjang-panjang. Umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, Nabi Hud, tidak ada yang pendek, panjang-panjang, ratusan tahun, bahkan ada yang lebih sampai 500 tahunan. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad ini berkisar 60 sampai 63. Umumnya lebihnya itu bonus sudah, ya bonus itu lebih daripada 63. Ini umumnya umur umat Nabi Muhammad di tahun tersebut. Jadi Rasulullah ini menjadi sedih. Ya sedih, ingat sama umatnya umurnya pendek, tidak panjang kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Jadi kata Rasulullah, kalau umur umatku cuma segitu, maka bagaimana mereka bisa bersaing dengan umur umat-umat yang terdahulu di dalam beribadah, dalam kebaikan. Artinya kan kalau cuma 60 tahun meninggal ya paling full 50 tahun atau 40 tahun dia beribadah. Tapi kalau umat-umat yang terdahulu ada yang sampai 500, bahkan ada yang sampai 700-an. Kalau begitu kan lama betul. Ya artinya lebih banyak dia mendapatkan pahala daripada ibadah yang dia kerjakan. Jadi sedih Nabi ini. Lalu begitu Rasulullah ini teringat umatnya seperti itu, diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala malam yang agung, malam yang besar, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu malam malam yang afdal beribadah sebagaimana beribadah tersebut seperti 1000 bulan di luar daripada malam Lailatul Qadar. Jadi di malam tersebut kalau kita beribadah, maka kita sama halnya beribadah selama 83 tahunan. 10 kali ketemu Lailatul Qadar, kali saja 83 kali 10, yaitu 830-an tahun. Kalau seandainya kita menemuinya sampai setiap tahunnya, umur 50 tahun setiap tahun menemui malam Lailatul Qadar, kalikan saja. Nah ini, jadi supaya kita ini umatnya Nabi Muhammad bisa bersaing di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Nah ini malam Lailatul Qadar tadi. Selanjutnya demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah dan di dalam Ihya Ulumuddin. Nah ini kitab legend, kitab Tasawuf Ihya Ulumuddin, ini 4 jilid. Kalau Bidayatul Hidayah seperti ini 1 jilid. Ya Bidayatul Hidayah ini umum dibacakan di masjid-masjid atau di mushola-mushola, dan juga hampir semua pondok pesantren itu mempelajarinya. Jadi kitab yang kita lakukan sekarang, kita baca saat ini Hidayatul Salikin, ini terjemahan daripada Hidayatul Hidayah, cuma ada tambahan-tambahan daripada beliau. Nah, jadi di dalam kitab Hidayatul Hidayah dan Ihya Ulumuddin ada disebutkan hadis ini. Jadi siapa yang melakukan sholat 4 rakaat setelah Isya, maka seakan-akan dia beribadah di malam Lailatul Qadar. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 4 raka'atin ba'da al-isya'il akhirah
qara'a fi ar-rak'atayn al-ulayatayn qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa qara'a fi ar-rak'atayn al-akhiratayn tabarakalladzi biyadihil mulk wa alif lam mim tanzil as-sajdah kutiba lahu ka-arba'i raka'atin min lailatul qadar. Artinya barang siapa yang sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang Isya yang akhir, padahal ia membaca di dalam 2 rakaat pertama itu akan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, dan membaca di dalam 2 rakaat yang kemudian itu akan tabarakalladzi biyadihil mulk dan alif lam mim tanzil as-sajdah, niscaya disuratkan, artinya ditakdirkan baginya seperti sembahyang 4 rakaat daripada malam Lailatul Qadar. Nah ini, jadi kata beliau, siapa yang sholat 4 rakaat setelah Isya dengan bacaan rakaat pertama kuliah dan kedua qul huwallah, dan rakaat ketiga dengan bacaan surah Al-Mulk dan keempat surah As-Sajdah, maka dia ditakdirkan atau dicatat baginya mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah atau sholat di malam Lailatul Qadar. Demikianlah hamba nukil hadis ini daripada kitab yang bernama Iqadhul Qawabil Litaqarrubi bin Nawafil. Ya, nukil ini artinya menyalin, ya, atau mencatat atau meriwayatkan. Karangan Sayyid Syekh Ibrahim Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala. Dan kata Sayyid Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an di dalam kitabnya yang bernama An-Nasaihud Diniyah. Juga beliau menukil perkataan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang ada di dalam kitab beliau An-Nasaihud Diniyah, yang kemarin yang sering kita kita baca di dalam manakibnya. Ya, jadi dalam manakib beliau kemarin kan ada beberapa kalimat atau ada beberapa kata diambil di dalam kitab Nasaihud Diniyah, ya, artinya nasihat-nasihat keagamaan. وحافظ على 4 ركعات بعد صلاة العشاء فإن فيها فضلا كثيرا لقوله عليه الصلاة والسلام 4 بعد العشاء كمثلهن من ليلة القدر والركعة في ليلة القدر تعدل 30,000 ركعة في غيرها من الليالي, yang artinya peliharakanlah olehmu atau jagalah olehmu atas mengerjakan sembahyang 4 rakaat kemudian daripada Isya, maka bahwasanya di dalamnya itu kelebihan yang amat banyak, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang Isya itu seumpama sembahyang daripada malam Lailatul Qadar itu. Nah ini jadi salah satu nasihat Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang ada di dalam kitab beliau An-Nasaihud Diniyah. Ujar Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jagalah olehmu sholat 4 rakaat setelah Isya. Kenapa? Karena sangat banyak kelebihan ataupun keutamaannya, kata Imam Haddad. Lalu kenapa? Karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan salat sunnah 4 rakaat setelah Isya, maka seumpama ia melakukan salat di malam Lailatul Qadar. Ini mutlak, artinya mau surah apapun itu masuk sudah. Ya, mau bacaan surahnya dari awal kulhu 1, 2, 3, 4 kulhu semua, intinya 4 rakaat salat sunnah. Terlebih-lebih lagi kalau dia mengamalkan seperti surah yang di atas lagi, mempunyai keistimewaan tersendiri juga. Dan 1 rakaat sembahyang di malam Lailatul Qadar itu menyamai 30.000 rakaat di dalam malam yang lain daripada malam Lailatul Qadar. Jadi kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu 1 rakaat saja. Ya, 1 rakaat. Maka 1 rakaat ini mengimbangi, menyamai dengan sholat 3.000 rakaat, 30.000 rakaat di luar daripada malam Lailatul Qadar. Jadi luar biasa sekali.
Jadi kalau seandainya kita melakukan sholat tarawih di bulan puasa pas malam Lailatul Qadar, ya 23 rakaat dengan witirnya, maka 1 rakaat daripada tarawih yang kita lakukan itu seperti 30 rakaat di luar daripada malam Lailatul Qadar. Makanya malam Lailatul Qadar ini sangat-sangat diperhatikan sekali, ya. Jangan sampai kita ketinggalan tidak beribadah di malam tersebut. Caranya kalau seandainya bagaimana kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dari malam pertama sampai malam terakhir jangan sampai meninggalkan sholat tarawih. Nah ini. Jadi insya Allah kalau full sebulanan tarawih, insya Allah kita mendapatkan fadilah malam Lailatul Qadar, ditambah sholat isya dan subuh berjamaah jangan pernah ketinggalan di bulan puasa itu. Ya karena kata para ulama minimal seseorang itu bisa disebut menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan melakukan sholat isya dan subuh secara berjamaah, itu paling minimal. Jadi kalau seandainya kita itu sudah melakukan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah di malam tersebut, maka kita tercatat orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tapi masalah pahalanya ya beda dengan orang yang lain. Dengan orang yang malam Lailatul Qadar melakukan tarawih, iktikaf, melakukan sedekah, melakukan kebaikan yang lain-lainnya, membaca Al-Quran, tidak bisa disamakan. Nah ini ya sama aja katanya kita sama-sama menghidupkan berarti sama-sama dapat juga. Kalau sama-sama dapat ya sama 1000 bulan juga. Enggak. Nah ini ya jadi walaupun sama-sama mendapatkan fadilah Lailatul Qadar, tapi tingkatannya tidak sama dengan orang yang lainnya. Nah, lalu setelah itu maka engkau kerjakan sembahyang witir. Nah ini setelah daripada melakukan sholat yang 4 rakaat tadi. Jadi kesimpulannya yang tadi itu bahwasanya setelah kita melakukan sholat isya, lakukan ba'diyah isya 2 rakaat. Setelah itu baru lakukan sholat sunnah 4 rakaat, ya sebanyak 4 rakaat supaya mendapatkan fadilah seperti orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Begitu selesai daripada 4 rakaat, jangan kita tinggalkan yang namanya sholat witir, kata beliau. Nah ini setelah itu maka engkau kerjakan sholat witir dan sekurang-kurang witir itu 1 rakaat. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita tentang sholat witir pada pertemuan Sabtu yang akan datang. Ini sangat penting sekali untuk kita ketahui tentang sholat witir, karena banyak orang yang salah paham di dalam sholat witir ini. Apalagi katanya kalau sudah sholat witir tidak boleh lagi sholat yang lainnya, kan banyak seperti itu. Nah ini bagaimana sholat witir? Jadi apa perbedaan sholat witir di bulan puasa dengan sholat witir di luar daripada bulan puasa, dan juga permasalahan sholat witir 3 rakaat dengan 1 kali salam atau dengan 2 kali salam, maka bagaimana kaifiatnya ini insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat sehingga tidak bisa berkumpul bersama kembali, dan mudah-mudahan perkumpulan kita di siang hari ini diberkahi dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kitab manaqibnya sudah datang sebelum Sabtu yang akan datang, jadi bisa kita mulai sudah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ala hadhihi al-umma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'na wa la man yatba'na shafi'an wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ma mananta bihi fadhkuhu wa ma mananta bihi faman taslubuhu ya khairul ghafirin ya arhamar rahimin.